Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar anak-anak kelas 6. Kita belajar bersama kembali yaitu tema 6, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran yang ke-6. Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Mari kita pelajari bersama di pembelajaran yang ke-6 ini. Iya, yaitu mupel yang pertama, Bahasa Indonesia. Mupel yang kedua, PPKN. Mupel yang ketiga, SBDP. Kemudian, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Ayo mencoba. Bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Kalian bisa menceritakannya melalui video yang kamu rekam, terus kemudian kalian kirimkan dalam grup kelasmu. Atau kalian bisa menceritakan pada waktu pembelajaran daring melalui video conference. Kita melanjutkan, ayo berlatih. Tuliskan hal-hal berikut. 1. Contoh kewajiban di rumah yang sudah kamu laksanakan. 2. Manfaat yang kamu peroleh dengan melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. 3. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan kewajiban. Tentunya kamu tidak akan kesulitan jika kalian telah melaksanakan kewajiban di rumah dengan baik. Ya, kalian pasti sudah melaksanakannya. Nah, di sini pelaksanaan kewajiban di lingkungan rumah. Apa saja kewajiban di lingkungan rumah? Ya, belajar dengan rajin. Kemudian membantu orang tua, menjalankan agama dengan taat, dan menaati peraturan yang berlaku di rumah. Pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekolah. Siswa harus taat kepada guru dan kepala sekolah. Ya, menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Ikut menjaga nama baik sekolah, menghormati guru dan menghargai sesama teman, memakai pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan, dan mematuhi tata tertib sekolah. Selain itu, kalian bisa menambahkannya sendiri ya. Ya, pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Saya mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Menghormati tetangga, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Kalian juga bisa menambahkan pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kemudian, pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Apa saja? Ya, saling menghormati antar umat beragama. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mematuhi peraturan yang berlaku. Kewajiban membayar pajak. Kemudian, kewajiban bela negara. Ya, kita bisa berlatih. Melanjutkan di mupel selanjutnya. Ada bacaan dengan judul Bahaya Jajanan Tidak Sehat di Sekitar Sekolah. Coba temukan kata kunci pada judul tersebut. Lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Siapkan buku tulis kalian dan simaklah buku siswa kalian. Kemudian kalian bisa menuliskan hasilnya pada buku tulis kalian. Nah, kata kuncinya bisa kalian tuliskan. Terus kemudian di sini kita lanjutkan bacaan non-fiksi tentang bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang. Sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya.
Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang di sakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 40-44% mengandung rodamin, formalin, boraks, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi. Seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar sekolah dasar. Sumber dari Kompas 31 Januari 2011. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil, sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah, dan boraks adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, BPOM menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerja sama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi serta mengenal tanda-tanda makanan yang tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Nah, melalui teks non-fiksi tersebut, kalian bisa menemukan informasi yang ada di dalamnya. Kalian bisa menuliskan dalam buku tulis kalian masing-masing ya. Nah, kita lanjutkan. Mari kita mengamati ya. Di situ ada gambar 1, 2, 3, 4. Amatilah gambar tersebut. Di situ adalah gambar-gambar alat musik. Kira-kira nama alat musik tersebut apa ya? Mari kita lanjutkan. Iya, yaitu yang pertama adalah angklung, berasal dari Jawa Barat. Yang kedua adalah gamelan, berasal dari Jawa Tengah dan Bali. Yang ketiga adalah tifa, berasal dari Maluku dan Papua. Dan yang keempat adalah margondang, berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Itu adalah alat-alat musik daerah ya. Kalian bisa mempelajarinya, mencari sumber referensi dari Google maupun buku teks ya. Iya, ayo kita bernyanyi. Nyanyikan lagu daerah berikut, yaitu lagu Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli. Sebelum kita menyanyi, kalian bisa mengamati ya, amati isi lagu di atas berdasarkan syairnya. Tanyakan kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa meminta orang dewasa untuk mencari isi lagu di atas melalui media internet. Kemudian kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian. Nah, mari kita belajar atau menyanyikan bersama lagu Mariam Tomong. Perhatikan lagunya berikut ini ya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng ke mamangon lu
Mariam tomong dai nang sinapang masin. Mariam tomong dai nang sinapang masin. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru. Pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam tomong dai nang sinapang masin. Mariam tomong dai nang sinapang masin. Iya, setelah kalian tadi memperhatikan lagu Mariam Tomong yang berasal dari Tapanulim, kita melanjutkan Ayo Membaca, memainkan interval nada. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interval nada. Apa itu interval nada? Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama. Interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah interval harmonis, sedangkan yang ini adalah interval melodis. Nah, di sini ada tulisannya. Kemudian mari kita lanjutkan. Iya, interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval, dan interval dari nada tinggi ke nada rendah atau descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. Yang pertama adalah interval prim atau prem. Interval prim hanya terdengar satu nada sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Yang kedua, interval second. Second terdiri atas second besar dan second kecil. Interval second terdengar kurang nyaman. Contohnya do, re, dan si, do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Interval third. Third besar maupun kecil nyaman didengar pula, atau konsonan sempurna, dan itu contohnya do, ke, mi. Interval quart. Quart murni selalu nyaman didengar, konsonannya sempurna, yaitu do, ke, fa. Interval queen. Queen murni terdengar nyaman, konsonan sempurna. Queen berlebih terdengar bagus, queen berkurang terdengar kurang nyaman, yaitu do, ke, sol. Interval sexth. Sexth besar maupun kecil terdengar nyaman, yaitu do, ke, la. Interval septim biasanya terdengar kurang nyaman, yaitu do, ke, si. Interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman, yaitu do, ke, do. Nah, seperti itu ya. Iya, setelah kalian mempelajari apa pembelajaran yang telah kita bahas di depan tadi, kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah. Kalian bisa berdiskusi dengan orang tuamu tentang hal-hal yang merupakan kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Kalian bisa menuliskannya dalam buku tulis kalian, terus kemudian kalian bisa melaporkannya kepada bapak atau ibu guru kalian. Nah, tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatan kalian. Ya, tetap rajin belajar untuk apa? Yaitu untuk mencapai cita-cita kalian di masa depan. Ya, terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.